Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini podcast kita akan membahas tentang Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Banyak hal yang menarik yang harus kalian tahu loh tentang sejarah kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha ini. Kenapa penting? Ini karena dari sana kalian bisa tahu seperti apa awal mula bangsa ini terbentuk dan sekaligus bisa mempelajari aspek kebudayaannya. Kalau gitu, simak ya beberapa penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Murakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu pertama kali di Nusantara. Menurut Prasasti Yupa, penguasa pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya, Kudungga adalah penguasa lokal. Namun, karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Nah, perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Sehingga setelah berakhirnya masa kekuasaan Kudungga, anaknya yang bernama Aswawarman lah yang menduduki kekuasaannya. Selanjutnya, setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada cucu Kudungga, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, inilah kerajaan Kutai mencapai zaman keemasan. Tahukah kamu apa saja peninggalan kerajaan Kutai? Nah, kerajaan Kutai meninggalkan prasasti Yupa, Ketopong Sultan, Kalung Jiwa, Kalung Uncal, Meriam, Gamelan Gajah Prawoto, Arca Bulus, Tali Juwita, Pedang Sultan Kutai, dan kura-kura emas. Kerajaan kedua yaitu adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah Kerajaan Tarumanegara itu meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Pertanian menjadi mata pencarian utama masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Prasasti Tugu, Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tombak, yang kemudian disebut dengan Sungai Gomati. Adapun peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara, yang pertama adalah Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Awi, dan yang terakhir adalah Prasasti Munjul. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holling diperkirakan terletak di daerah Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang, Kerajaan Kalingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, di mana sebelah timur berbatasan dengan Poli atau Bali, di sebelah barat berbatasan dengan Topoteng atau Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Tahengla atau Kamboja, sedangkan selatan berbatasan dengan Samudra. Raja yang terkenal di Kerajaan Kalingga yaitu Ratu Sima, yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima adalah pemimpin yang tegas, jujur, dan bijaksana. Ratu Sima akan menghukum siapapun yang melanggar hukum, baik dari kalangan rakyat biasa maupun kerabatnya sendiri, sehingga keadaan sosial masyarakat menjadi teratur. Rakyat menghormati dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh Ratu Sima. Kepercayaan utama di Kerajaan Kalingga adalah Buddha. Menurut catatan Isting, temannya bernama Huining dan pembantunya Yungki pada tahun 665 Masehi pergi ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Sementara untuk mata pencarian masyarakatnya adalah bertani dan berdagang di pasar. Pada tahun 742 sampai 755 Masehi, Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya dalam upaya penguasaan perdagangan. Akibatnya, pemerintahan Kinjar mundur ke pedalaman Jawa Tengah. Nah, peninggalan Kerajaan Kalingga ada Prasasti Tukmas, Candi Bubra atau Jepara, Candi Angin, dan Prasasti Sojomerto. Nah, itu dia 3 kerajaan maritim Hindu-Buddha. Ketiganya memiliki kesamaan pada ranah sumber perekonomian, baik Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan juga Kalingga. Rata-rata masyarakatnya mengandalkan sumber perekonomian dari perdagangan dan pertanian. Banyak juga loh peninggalan-peninggalannya.
Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara Almela Delvianti tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertanyaannya yaitu, sistem pemerintahan apa sih yang digunakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Terima kasih. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Hindu dan Buddha adalah sistem pemerintahan kerajaan. Pertanyaan kedua, apakah penyebab peradaban Hindu mudah diterima masyarakat Indonesia? Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara tentang apa sih penyebab penyebaran Hindu-Buddha mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena kebudayaan Hindu-Buddha dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Apa saja sih latar belakang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Nah, latar belakang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah hubungan perdagangan dengan India, terutama melalui jalur Selat Malaka yang merupakan jalur laut antara Cina dengan India. Yang hal itu menyebabkan masuknya pengaruh India, termasuk masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Baiklah, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Them